Halo kawan YouTube, terima kasih telah ini jumpa lagi dengan channel Infotech. Bagaimana kabar kalian? Saya doakan kawan-kawan sehat selalu. Untuk mohon maaf channel Infotech tidak update video ya. Dan kali ini kembali lagi update video. Hari ini saya dapat garapan masuk itu HP-nya mati total ya. Untuk tipenya itu Samsung, akan tapi untuk serinya belum pasti karena HP ini untuk dicas tidak respon dan di on off juga tidak ada respon. Dan menurut keterangan dari sepemilik HP, kronologi terakhir HP ini habis tercebur ke air ya, dan langsung mati total. Maka dari itu langsung saja kita bongkar HP-nya untuk melihat kondisi dari HP dan juga mesin yang ada di dalamnya. Oke, kebetulan ini Samsung, ada fingerprint, kawan-kawan tekan saja di bagian belakangnya ya, agar fingerprint tidak putus. Dan kan bisa saksikan sendiri memang kondisinya seperti ini ya, terlihat banyak sekali bekas air. Akan tetapi untuk si pemilik HP juga langsung membawa ke tempat servisan. Jadi memang untuk kasus seperti ini atau HP kasus terkena air itu kalau bisa sesegera mungkin ya kawan-kawan untuk segera dibongkar atau minimal dicek, karena kita tidak pernah tahu seberapa banyak air yang masuk ke dalam HP. Kemudian sifat dari air itu sendiri akan menyebar dan menyebabkan korosi ataupun konslet, otomatis HP akan mati total. Baik, ini saya bongkar dulu untuk mesinnya ya. Di sini ada beberapa baut di bagian atas. Memang untuk kondisi HP-nya tidak terlihat ada segel ya, mungkin sudah pernah dibongkar sebelumnya atau sebelum terkena air ini. Oke, seperti ini penampakan mesinnya, dan di situ juga masih terlihat ada sisa-sisa air yang masuk ke bagian mesin. Langkah yang kita lakukan dulu, kita wajib membersihkan semua sisa-sisa air ya, pastikan dia kering. Dan nanti kita juga akan melepas untuk mesinnya, karena kita akan bersihkan semua bekas air atau air yang masuk ke bagian mesin ini. Kita harus memastikan benar-benar tidak ada air yang tersisa. Ini adalah langkah pertama untuk kasus HP terkena air ya. Setelahnya pertolongan pertama dulu, dan seperti ini kondisi di balik mesinnya. Ada juga di bagian tulangan itu ada sisa-sisa air. Oke, ini ada bekas seperti putih-putih, itu sudah mulai korosi ya kawan-kawan. Jadi nanti kita akan bersihkan untuk bagian yang korosi ini. Ini saya sikat tipis-tipis terlebih dahulu. Kita buat permulaan saja, dan untuk bagian bawah juga akan saya lepas, karena kronologi terakhir itu tercebur ke air, otomatis kan dia pasti menyebar sampai bawah juga. Dan langkah terbaik adalah tetap kita bongkar. Ini saya bongkar untuk bautnya terlebih dahulu. Nah, ini penampakan dari baut bawah ya, dan disitu juga ada dua fleksibel. Fleksibel pertama menghubungkan mesin kepada papan baut bawah untuk di situ ada charger dan juga ada jack audio juga. Dan sementara di baut yang mohon maaf, untuk fleksibel yang kedua ini adalah fleksibel yang menghubungkan LCD ke mesin atas. Nah, ini juga kawan-kawan wajib perhatikan ya, jangan sampai di kedua jalur atau fleksibel ini masih tersisa air atau korosi. Nah, ini papan baut bawahnya saya lepas. Kemudian di bagian soket LCD juga saya bersihkan. Oke, ini sudah terlepas semua.
Baik kawanku, langkah selanjutnya untuk semua sudah saya lepas. Di sini saya menggunakan thinner ya untuk membantu membersihkan mesin, dan juga ini ada di soket-soket kamera, biasanya dia bisa saja terjadi korosi ya. Jadi kita wajib atau kita lepas satu persatu, ataupun yang dirasa memang ada tanda-tanda korosi, tinggal kawan-kawan sikat saja menggunakan thinner. Dan nanti setelah kawan-kawan bersihkan semua, tinggal didiamkan beberapa saat. Dan untuk cara ini hanya cara awal saja ya, dan semoga HP ini tidak ada masalah konslet atau dan sebagainya. Nanti kita juga akan cek. Ini buat bawah juga saya bersihkan menggunakan thinner, kemudian di bagian tulangan juga saya bantu bersihkan menggunakan thinner. Oke, dari segi fisik mesin kelihatannya di bagian pojok dekat kali ini ada sedikit korosi ya, dan itu wajib saya bersihkan terlebih dahulu. Ini mohon maaf kalau kondisi kamera tidak fokus, tapi di situ tadi ada tanda-tanda korosi ya di bagian pojok kaleng atas. Dan untuk memastikan ini ada short atau tidak, kita tes menggunakan avometer. Pastikan di bagian vibat terlebih dahulu, di konektor baterai itu tidak ada short atau vibatnya tidak grounding ya. Dan ini saya cek di bagian yang tadi mencurigakan, tapi ternyata setelah saya cek alhamdulillah tidak, saya temukan short ya di bagian di sini. Ada dua kapasitor dan juga satu resistor kecil, dan tadi terlihat korosi atau hitam, tapi sudah saya bersihkan menggunakan thinner. Semoga saja tidak terjadi short, karena sudah saya cek untuk hambatan dalamnya aman. Baik, selanjutnya kita langsung tes saja untuk HP ini, dan kita lihat hasilnya saja. Ini memang belum saya rakit total ya, yang penting ini mesin, kemudian fleksibel kita pasang, fleksibel yang menghubungkan LCD dengan mesin atas, dan sebelah satu ini adalah yang menghubungkan ke board chest dan juga jack audio. Oke, soket baterai saya pasang, dan kita coba bagaimana hasilnya. Dan alhamdulillah HP masih tertolong ya kawan-kawan, ini masih nyala, dan ternyata untuk serinya adalah Samsung Galaxy M31, dan yang awal tadi dia mati total. Di sini sudah ada tanda-tanda kehidupan, dan kita tunggu saja apakah dia sampai ke menu. Dan alhamdulillah HP sampai ke menu ya kawan-kawan. Ini kita tes untuk layar sentuhnya, untuk LCD dia aman, dia jalan semua, dan saya rasa HP masih terselamatkan. Seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, untuk kasus kena air sebenarnya itu memang tidak selalu berhasil dengan cara dibersihkan seperti ini ya. Akan tetapi untuk jarak waktu ketika HP ini terkena air dan proses pembongkaran itu semakin cepat akan semakin baik, atau kemungkinan untuk tertolong lebih tinggi. Tapi jika HP sudah terkena air, mungkin terkadang dibiarkan berbulan-bulan atau sudah lama baru HP ini dibongkar, itu biasanya konslet sudah merambah kemana-mana, dan kemungkinan untuk nyala juga semakin kecil. Jadi semoga untuk video kali ini bisa dijadikan referensi untuk kawan-kawan yang mungkin mengalami kasus HP-nya tercebur air, ataupun kawan-kawan yang menghadapi garapan HP terkena air ya. Intinya semakin cepat dikerjakan atau semakin cepat dibongkar, itu akan potensi kembali dinyalakan akan lebih tinggi. Oke, ini saya tes untuk pengisian juga aman, dan saya rasa memang untuk tanda korosi tidak ada yang berlebihan, semua sudah saya bersihkan
Untuk kaleng memang tidak saya bongkar kan, tapi untuk celah air kemungkinan tidak ada celah untuk masuk. Baik kawanku, sekian video kali ini, dan jangan lupa untuk subscribe channel Infotech, dan sampai jumpa di video Infotech selanjutnya.